Hai guys, selamat datang kembali di channel kami, Grace Sister. Assalamualaikum, hello everyone, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasa ya, aku bakalan ngajakin kamu buat melihat sebuah video. Dan video kali ini, wow, ini keren banget sumpah. Ini ada judulnya Gegerkan Dunia. Wow, bukan main-main ya, Gegerkan Dunia. Jepang tiru trik andalan timnas Indonesia. Malaysia diuntungkan di AFF dari Indonesia. Nah, itu dia judulnya. Wow, keren sumpah. Jadi ada nih yang udah mulai gitu ya meniru trik dari Pratama Arhan. Yang kita tahu Pratama Arhan ini mempunyai lemparan ke dalamnya itu yang luar biasa banget guys ya. Jadi nongol lagi dia. Langsung dulu kita putar. Tapi buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya buat mampir channel aku, makasih banyak. Aku doain semoga panjang umur, diberikan rezeki dan pastinya kesehatannya guys. Oke, langsung aja dulu kita putar video kali ini. Kita putar, let's go. Let's go. Media Malaysia takjub timnas Indonesia bakal Mana? Ronaldo. Wow. Jadwal Piala AFF U23 dirilis, Indonesia dirugikan sedangkan Malaysia diuntungkan. Wah. Punya skill lemparan maut seperti Pratama Arhan, netizen serukan pemain ini dipanggil ke timnas Indonesia U17. Mampu gegerkan dunia, Jepang kini tiru trik mematikan timnas Indonesia. Itu dia. Kita selengkapnya simak video ini hingga selesai. Oke. Emang mematikan banget ya jurus dari Pratama Arhan ini. Timnas Indonesia gagal melawan Portugalnya Cristiano Ronaldo. Media Malaysia semuanya bola. Takjub timnas Indonesia bakal melawan Portugalnya Cristiano Selepas Ronaldo. Argentina, PSSI mau bawa Portugal. Oh, apa tuh? Portugal menghadapi timnas Indonesia. Sebelumnya laga timnas Indonesia kontra Argentina menjadi sesuatu yang menghebohkan kancah sepak bola Asia Tenggara. Meski tidak ada Lionel Messi, laga timnas Indonesia melawan Argentina tetap mendapatkan sorotannya luar biasa. Iya benar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya telah mengatakan bahwa Indonesia akan menggelar laga besar seperti ini secara reguler. Namun hanya satu laga selevel ini yang diselenggarakan di setiap tahunnya. Setelah timnas satu Argentina kali kini setahun muncul gitu ya, mengenai kali setahun. mendatangkan timnas Portugal. Hal ini dijelaskan oleh Zainuddin Amali Cristiano selaku Ronaldo. wakil Ketua Umum PSSI. Kabar PSSI ingin mendatangkan timnas Portugal pun berhembus sampai ke Malaysia. Wow. Media setempat semuanya bola mengungkapkan rasa takjub dengan tekad PSSI untuk mendatangkan tim-tim dunia. Setelah Argentina, PSSI ingin mendatangkan Portugal untuk menghadapi Indonesia. Demikian judul dalam sebuah artikel. Selepas Argentina, PSSI mau bawa Portugal bertarung dengan Meskipun kalah Indonesia. dari Argentina, Indonesia dilihat secara positif dari hasil pertandingan melawan Argentina pada FIFA Matchday. Bunyi sebuah kalimat dalam artikel itu. Erick Thohir memang tidak menyasar kemenangan untuk laga-laga semacam ini. Hasil terbaik yang realistis adalah menahan imbang. Namun yang terpenting adalah mengasah mental skuad asuhan Itu Sintayong. dia. Mental pemain timnas itu emang perlu banget diasah, diperkuat gitu. Ya dengan mendatangkan timnas-timnas yang udah ini ya. Induk sepak bola Asia Tenggara AFF akhirnya merilis secara resmi jadwal pertandingan turnamen Piala AFF U23. Namun sayangnya jika menilik jadwal pertandingan yang ada, timnas Grup D. Indonesia sedikit dirugikan dengan Timor-Leste, jadwal Malaysia, tersebut. dan Indonesia. Pasalnya anak asuh coach Indra Safri tersebut akan memainkan 2 laga hanya dalam rentang 3 hari saja. Menilik jadwal tersebut, skuad Garuda akan memainkan laga pertamanya melawan Malaysia pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 18 2023. Agustus ya, Hanya beristirahat catat. 1 hari saja, timnas Indonesia sudah harus turun lapangan lagi untuk menyongsong pertandingan kedua melawan Timor Leste pada hari Minggu 20 Agustus 2023. Wah. Hal ini berbeda dengan timnas Malaysia U23 yang mendapatkan keuntungan dengan beristirahat terlebih dahulu dalam rentang 2 laga tersebut. Itu cuma 2 Dari laga hari ya. yang sama, Malaysia U23 akan menjalani laga perdana pada hari Jumat 18 Agustus 2023 dengan melawan Indonesia. Namun sebelum berhadapan dengan Timor Leste di pertandingan kedua, skuad Harimau Muda akan mendapatkan waktu beristirahat selama 3 hari sebelum pada akhirnya menghadapi Timor Leste di hari keempat pasca pertandingan pertama. Laman ASEANFootball.org menuliskan pertandingan kedua antara Malaysia melawan Timor Leste akan dimainkan pada hari Rabu 22 Agustus. Memang menurut rentang waktu yang ada, timnas Indonesia sedikit dirugikan dengan adanya jadwal ini. Pasalnya dengan waktu istirahat yang mepet, anak asuh coach Indra Safri tersebut bisa saja masih terbalut dengan kelelahan pasca pertandingan pertama melawan Malaysia.
Ya sih mepet banget sih, kurang waktu istirahat lah ya jadinya dibanding. Thank you. Apa tuh? Apalagi tuh? Jam tangan. Tapi guys, untuk mendatangkan timnas yang udah keren kayak Argentina, Portugal tuh memang perlu banget menurut aku didatangkan. Ya jadi menurut aku Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir ini emang keren banget sumpah. Mental timnas Indonesia itu emang perlu diasah gitu. Mau tidak mau, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Indonesia U23 wajib untuk mencanangkan kemenangan di laga perdana melawan Malaysia demi mengamankan slot laju fase semifinal. Dengan memenangi laga melawan Malaysia, timnas Indonesia akan relatif bermain lebih lepas di pertandingan kedua. Oh, macam itu. Punya skill lemparan maut seperti Pratama Arhan, netizen serukan pemain ini dipanggil ke timnas Indonesia. Salah satu pemain Indonesia yang memiliki skill lemparan maut seperti Pratama Arhan ternyata diajak netizen untuk dipanggil ke timnas Indonesia U17. Ya, setuju, Lemparan setuju. maut Pratama Arhan akhir-akhir ini menjadi sorotan publik lantaran skill ini mampu membuat seorang kiper terbaik dunia 2022 Emiliano Martinez ketar-ketir. Pada saat timnas Indonesia bertemu dengan Argentina di FIFA Match di Juni 2023, ex pemain PSIS Semarang tersebut mengeluarkan skill lemparan mautnya. Bola hasil lemparannya tersebut ternyata membuat kiper Argentina Emiliano Martinez harus berjibaku untuk menyelamatkan gawangnya. Ya hampir aja waktu itu ya. Lemparan maut Pratama Arhan ini disorot oleh media Argentina. Tidak sampai di situ saja, ternyata teknik ini juga ditiru oleh salah satu pemain Indonesia yang masih belia. Terlihat pemain muda tersebut meniru teknik lemparan maut Pratama Arhan. Tapi Awalnya emang dia triknya berlari itu dari sisi lapangan sembari memegang bola. Setelah mendekati garis batas lapangan, susah ia juga melemparkan loh bola sebenarnya. hingga sampai ke kotak penalti lawan. Namun sayangnya rekan setimnya tidak ada yang mampu mengkonversi bola hasil lemparan tersebut menjadi gol. Aksi ini pun lantas mendapatkan tanggapan dari netizen di kolom komentar. Tidak sedikit dari mereka yang meminta untuk dipanggil ke timnas Indonesia U17. Lalu apakah nantinya pemain ini akan mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 2023? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Wah, itu yang kemarin yang di Public Day ya, Mampu yang melawan gegerkan Argentina. dunia Jepang kini Keren tidak Arhan. trik mematikan timnas Indonesia. Meskipun harus kalah dominan dari Australia, Jepang pada akhirnya berhasil mengatasi perlawanan Australia di babak 8 besar Piala Asia U17. Bermain di Better Tennis Stadium, raksasa sepak bola asal timur Asia tersebut berhasil mengandaskan perlawanan The Young Sounders dengan skor cukup meyakinkan 3-1. Disambut dari laman The AFC.com, ketiga gol kemenangan tim Samurai Biru disumbangkan oleh Gaku Iwata pada menit Bagian ke-10, Queen. Yutaka Michiwaki pada menit ke-23, dan Rento Takaoka pada menit ke-74. Sementara satu-satunya gol balasan dari Thank you. Australia dirasakan oleh Nestor Iran Apa itu, Limo? ketika pertandingan memasuki menit ke-62. Jika menilik skor pertandingan yang didapatkan oleh Oh. kedua kesebelasan sepertinya wajar-wajar saja terjadi. Namun ada sebuah hal yang unik pada pertandingan ini. Pada pertandingan tersebut, Jepang kedapatan menggunakan senjata andalan timnas Indonesia era kepelatihan Coach Shin Taeyong, yakni lemparan ke dalam jarak jauh. Ya, pada pertandingan ini raksasa sepak bola benua Asia tersebut menggunakan lemparan ke dalam jarak jauh sebagai salah satu senjata andalannya untuk menjebol gawang Australia. Hal ini terlihat jelas dalam proses terjadinya gol pertama Jepang yang tercipta pada menit ke-10 pertandingan. Jepang yang mendapatkan lemparan ke dalam dari sisi kiri Wah, pertahanan tapi kurang Australia laju, melakukan kurang skema ini tajam. untuk membuat kemelut di pertahanan Australia. Sotaro Shibata Oh. yang menjadi eksekutor mengirimkan lemparan ke dalam jarak jauh yang langsung mengarahkan kotak penalti Australia. Para pemain belakang Australia yang kaget dan tidak siap melakukan antisipasi lemparan ke dalam jarak jauh tersebut akhirnya justru membuat blunder dan dimanfaatkan dengan baik oleh Nawata untuk membuka kemenangan Jepang dari sang lawan. Hal ini tentu menjadi sebuah hal yang menarik. Pasalnya Jepang U17 kini terang-terangan mulai mengadopsi skema lemparan jarak jauh yang selama ini kerap dipergunakan oleh timnas Indonesia, baik di level senior maupun di level junior. Menariknya lagi adalah Jepang yang lolos ke Piala Dunia U17 berpotensi untuk berjumpa dengan Indonesia yang ditunjuk oleh FIFA untuk menjadi tuan rumah di turnamen akhir tahun ini. Wah. Nah teman-teman, itu dia ya videonya. Wah gila sih, sekelas Jepang gitu ya bisa gitu dia
meniru trik dari Pratama Arhan timnas Indonesia. Tapi benar sih, itu benar-benar trik yang bagus banget, lemparan ke dalam Arhan kan emang viral banget kemarin guys waktu di SEA Games di Kamboja. Itu benar-benar keren banget sumpah, emang benar viral banget kemarin lemparan ke dalam dari Pratama Arhan ini. Tapi bukan sembarang orang yang bisa melakukannya. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu, kita bisa jumpa lagi di next video. Don't forget like, comment, share, and subscribe, jangan lupa loncengnya, jangan aktifkan juga. Oke, terima kasih, see you, bye.